Hai, aku sebagai manajernya Kak Ija dan juga admin. Kali ini aku pengen mini home tour di rumah Kak Ija. Karena banyak banget yang nanya di DM tentang rumahnya Kak Ija nih. Apapun nanti bakal dijawab di sini ya. Soalnya banyak juga ya Dir yang minta home tour. Betul gitu. banget. Nah ini YouTube pertamanya Kak Ija juga. Jadi kalau masih agak-agak amatir nggak apa-apa ya Dir. Iya. Dimaklumin pokoknya. Nah ini begitu masuk rumah ya, sebelahnya pintu, pokoknya begitu masuk pintu ini adalah ruang foyer kecil gitu. Cuman Kak Ija kepengen punya foyer, jadi Kak Ija maksimalin dengan meja foyer yang kecil. Terus bagian lantainya Kak Ija kasih kotak-kotak gitu supaya agak beda aja gitu loh Dir, sama ruangan tamunya, ruang tamunya. Nah ini tuh ruang tamunya, jadi jaraknya tuh deket banget dari foyer. Karena memang ruas tanahnya tuh nggak yang besar-besar banget, tapi Kak Ija maksimalin semuanya biar dapet. Ini ruang tamunya juga nggak begitu besar, tapi Kak Ija karena kepingin punya ruang tamu yang agak agak berwarna. Jadi Kak Ija kasih highlight warna biru turquoise, hijau turquoise. Kak Ija, ini banyak banget loh yang nanya di ruangan ini, dari bunganya, bantalnya, dan semuanya. Kak Ija bisa jelasin ya? Apa aja gitu ya Di? Iya betul. Jadi ini tuh ruang tamu ya. Sebenarnya Kak Ija kan kebanyakan di ruangan yang lain itu warna-warna netral. Tapi kalau di ruangan tamu ini Kak Ija bikin agak-agak warnanya tuh beda supaya kelihatan kayak lucu aja gitu. Jadi biar nggak bosan sama bagian dalam. Ini tadi Kak Ija udah jelasin warnanya tuh hijau turquoise, dan juga tuh permadaninya Kak Ija cariin juga yang satu tone. Nah kalau untuk bantal-bantalnya, sarbannya biasanya Kak Ija ganti-ganti warna yang cocok dengan si biru turquoise ini. Kebetulan Kak Ija juga dapat lampu tuh Dir yang warnanya tuh sama bangkunya. Oh cantik banget kan, hijau turquoise juga. Jadi supaya match aja. Nah, kita masuk ke sini. Kak Ija bisa jelasin nggak ini tuh ada apa aja di sini? Oke. Jadi Dir, waktu bangun rumah ini Kak Ija tuh emang kayak butuh space karena anak Kak Ija kan cowok semua. Waktu itu Hasim udah besar, jadi kayak banyak temennya. Makanya kenapa Kak Ija kasih tangga di area sini supaya kalau teman-temannya Hasim datang atau anak-anak cowok lainnya, teman-temannya datang, kayaknya nggak ganggu privasi Kak Ija yang di dalam. Karena Kak Ija tuh area kamar sampai dapur, ruang keluarga semuanya di dalam. Nah, ini apa nih Kak Ija? Nah, ini itu kamar tamu Dir. Jadi ini kamar tamu, tapi yang lebih banyak pakai itu mamanya Kak Ija. Kebetulan ini kan kamarnya tuh nggak terlalu besar, jarak ke kamar mandinya juga nggak jauh. Jadi kalau mama pas nginep di rumah Kak Ija tuh nyaman. Dan sengaja Kak Ija bikinin semuanya serba imut karena emang kamarnya nggak terlalu besar. Nah di samping sebelah kiri juga ada teras. Jadi mama juga kalau nerima tamu tuh enak gitu loh di teras kecil ini gitu. Kadang-kadang kan kayak orang tua nggak demen AC, nggak demen di tempat-tempat yang ribet. Nah selalu kumpulnya tuh di sini di teras sini gitu. Dan juga mama juga dapat hawa yang pas, yang enak, yang nyaman kayak gitu. Hawanya kan terbuka banget kan, ini kan kayak langsung open air lah gitu. Karena space-nya nggak besar, Kak Ija juga bikinin kamar mandi yang nggak terlalu besar, tapi paling nggak cukup gitu Dir. Kak Ija tuh sukanya kering ya, kamar mandi tuh kering, makanya Kak Ija kasih shower box. Dan karena ini kecil, Kak Ija bikin shower boxnya itu Dir nggak kotak gitu, biar mencukupi semua gitu loh ya. Di situ juga ada stool supaya kalau orang tua yang wudhu atau mandi bisa sambil duduk. Nah ini juga toiletnya Kak Ija cari yang nggak terlalu besar, jadi space-nya nggak makan tempat. Ini juga ini loh Dir, di sebelah kanan ada pintu kamuflase. Yang bisa dibuka dari foyer tadi gitu. Jadi kalau ada tamu nggak perlu masuk ke kamar karena kamar mandi tamunya itu bareng sama si kamar mandinya mama ini. Oh iya.
kalau Dira bisa lihat, di sini ada pintu lagi untuk keluar. Jadi ini tuh pintu yang bisa nembus ke ruangan tamu guys. Ini nih aku kasih detailsnya ya. Dan ini tuh kamuflase banget. Aku pikir ini tuh bukan pintu. Wow. Jadi kalau misalnya ada tamu yang pengen ke kamar mandi bisa langsung dari depan ya Kak Ija. Jadi kayak nggak usah, misalnya tamunya cowok nggak usah masuk ke kamar tamu gitu loh, Dir, nggak usah masuk ke area sini. Jadi bisa buka dari situ karena emang kamar mandi di rumah Kak Ija cuman itu sama yang di kamar Kak Ija gitu. Oke. Ini pintu apa lagi ya Kak Ija? Nah ini tuh pintu kecil menuju dapur kotor atau di dapur aktifnya Kak Ija. Jadi kalau Kak Ija masak-masak rata-rata lah Kak Ija tuh masak semuanya di sini ya Dir. Oke. Aktif lah. Wow. Bagus banget Kak, tapi ini super tertata rapi ya Kak Ija, lihat deh tuh guys. Dan ini tempat bumbu-bumbunya juga tertata rapi banget. Jadi nih Kak Ija pilih warna yang warna yang enggak putih gitu ya, abu-abu, supaya nggak terlalu kelihatan kalau kotor tuh nggak kelihatan dan karena ini emang posisinya dapur aktif, jadi Kak Ija kuranginlah warna-warna yang muda. Di bagian situ Kak Ija kasih rak-rakan, karena Kak Ija nyimpen panci-pancinya Kak Ija, jadi kalau ngambil tuh gampang. Kan kalau kita simpennya agak susah, kan males ngambilnya, iya, benar. Nggak kepake. Betul Dia banget. makanya panci itu lagi, itu lagi gitu. Dan ini juga ada rak juga ya Kak? Iya, jadi kayak aja bikin 2 sisi rak itu untuk nyimpen panci, kayak wok dan sebagainya di situ gitu. Jadi ngambilnya tuh mudah. Nah ini ada sink yang Kak Ija bikin emang cukup lebar supaya kalau nyuci apa segala macam itu enak lah gitu ya, nyuci buah, nyuci apa-apa, gampang. Terus ini juga tips dari Kak Ija. Apa tuh Kak? Kalau pakai untuk dapur aktif ya, kalian jangan pakai marble, tapi lebih ke granit aja. Karena granit itu lebih bandel, dia kayak lebih tahan dari flek-flek, terus ketumpahan minyak, cuka dan lain-lain, nggak terlalu langsung stain kayak marble. Jadi kalau kalian punya dapur aktif, pilih granit itu lebih aman. Oh gitu. Jadi ya Kak? apa sih, tone ininya dapat ya, feel kayak naturalnya dapat. Bener banget, tapi iya. awetnya juga dapat gitu, bandelnya juga dapat. Oh gitu. Wah ini manfaat banget sih Kak buat yang lagi bangun rumah ya guys. Ini boleh di save banget. Nah ini kayaknya udah ada satu tip lagi deh. Apa tuh ini Kak? Di bawah sini nih Dir, ada oven. Nah, ada oven. Oh iya. Jadi Kak Ija bikinin kayak pintu seperti ini ya. Tuh supaya apa Dir? Kayak rapi gitu Dir. Jadi walaupun ovennya cuman oven listrik yang biasa, tapi lebih rapih lah kayak gitu. Jadi kelihatannya menyatu, nggak yang putusan gitu. Bener banget Kak Ija, ini bagus banget dan kelihatan rapi banget. Nah kalau Dira lihat di bagian depan di situ tuh kayak buat carport, jadi keluar ke carport. Bagian atas juga langsung. Ini bagian atas ini langsung ke kamar apa Kak? Kamar ruang servis ya. Kamarnya Mbak di rumah, itu supir gitu. Aksesnya semua dari situ. Dari dapur, salfok sama si lampu ini Kak Ija, ini lucu banget dan ini juga paling banyak ditanyain di DM-nya Kak Ija, lampu Kak Ija, lampu dindingnya. Jadi Dir, ini dulu kan Kak Ija bangun rumah ini kan sekitar 4 tahun yang lalu ya, start bangun. Kak Ija juga kayak mencari-cari lampu apa segala macam tuh dari pas bangun. Dulu itu belum banyak ya yang jual lampu-lampu kayak gini, jadi Kak Ija bikin di pengrajin di Boyolali. Tapi sekarang udah banyak banget lampu-lampu yang cantik-cantik dari Kuningan, yang model-model wall wall lamp kayak gini, tapi yang modelnya klasik sekarang tuh banyak banget Dir. Kak Ija juga sering sepil, makanya pantengin Instagram Kak Ija juga ya kan. Jadi kalian nggak ketinggalan sepilan Kak Ija. Lampu-lampu kayak gini, peralatan dapur, dekor-dekor semuanya komplit. Betul, sebenarnya udah komplit ya Kak Ija, ada di DM-nya Kak Ija. Gitu.
Nah ini tuh gudang dir, Wow. buat Kak Ija nyimpan apa-apalah gitu, kayak inventory dapur, urusan dapur. Nah ini juga pakai camouflage door gitu biar nggak kelihatan penuh. Jadi ada ruangan penyimpanan di bawah tangga. Idenya menarik banget Kak Ija. Karena itu dia tadi rumah Kak Ija kan tanahnya nggak yang besar banget. Nah jadi Kak Ija manfaatin semaksimal mungkin gitu dir. Sekarang aku mau masuk ke ruangan ini ya Kak, tapi aku juga salfok sama lukisan si cantik ini Kak Ija. Ini bener-bener beautiful banget, benar sebagus itu. Jadi ini Kak Ija ini bikin di mana Kak? itu lukisan dir. Tadinya tuh ada scarf yang Kak Ija suka gitu dari merek salah satu merek lah gitu. Akhirnya Kak Ija bikin jadi lukisan, tadinya ada gambar Bagus burungnya di banget. scarfnya, cuman Kak Ija suruh hilangin. Tapi mirip banget gitu. Jadi Kak Ija langsung suka banget pokoknya sama hasilnya. Ini bagus banget, Kak Warnanya, Ija. semuanya tuh Kak Ija suka banget. Oke, Ini nah. lukisan asli dir, maksudnya Oh, dilukis bukan ha, ha. print-printan. Ada beberapa juga sih yang Kak Ija ngeprint, tapi ini tuh Wow. bener-bener lukisan. Sekarang ikutin juga, aku lagi mau masuk ke ruangan apa nih Kak Ija? Ini super cantik banget Kak Ija. Obsession banget aku sama ini. Ini dapur dir, jadi Oke. apa namanya dapur bersih lah. Mm-mm. Biasanya Kak Ija kalau bikin breakfast kayak gitu di sini. Wow. Bikin teh, kopi semuanya di sini. Nah, ini ada island yang biasanya Oh. Kak Ija suka breakfast juga di sini. Terus kalau misalnya ada teman-teman yang cuma 1-2 kopi, ngeteh, demennya tuh di sini dia. Oke. Katanya ngerasa kayak lagi di mana gitu. Betul kayak banget, cafe. aku setuju. Ini bagus banget. Dari bunganya, lampunya ini semua cantik-cantik banget Kak Ija. Dan ini lampunya juga termasuk banyak banget ditanyain di DM Kak Ija. Jadi ini lampunya ya biasa Kak Ija suka spill juga. Pokoknya kalau kalian yang sering mantengin storynya Kak Ija, pasti nggak ketinggalan. Betul. Ini salah satu lampu yang emang paling banyak banget ya ditanyain. Iya, betul banget. Gitu. Dan termasuk bunga juga paling banyak loh Kak Ija Iya, ditanyain. kadang-kadang tuh cepet banget habis dir. Makanya Kak Ija apa namanya nggak bisa spill lagi karena emang belum restock gitu. Kayak bunga-bungaan yang di island ini banyak juga yang tanya, cuman emang belum dateng ya sayang-sayang stoknya. Jadi ya Kak Ija nggak bisa spill gitu. Oke. Ini meja makannya benar-benar sebagus itu dan cantik banget. Kak Ija tuh terinspirasi dari siapa sih Kak? Sebenarnya Kak Ija juga sering kan dir kayak ngikutin Instagram apa kayak home blogger di luar. Oke. Terus Kak Ija juga sering lihat Pinterest gitu. Jadi Kak Ija kayak ya campur-campur lah inspirasinya dari mana-mana. Kak Ija juga senang kayak baca-baca buku dekor kayak gitu. Jadi terinspirasi dan terus Kak Ija kembangin sama selera Kak Ija sendiri gitu. Misalnya apa, oh Kak Ija sukanya ini, jadi kayak di mix lah inspirasi dari Pinterest, dari Instagram, dari mana-mana, dari YouTube. Terus Kak Ija mix sama selera Kak Ija sendiri. Nah, kalau yang ini tuh ruang apa sih Kak Ija? Kata orang-orang ini tuh ruangan Barbie Kak Ija. Ini tuh jadi kayak Kak Ija tuh kepengen banget punya bay window waktu itu Oh, ini. oke. Nah ini tuh diperuntukkan sih sebenarnya kalau kayak lesehan gitu ya, dia sholat, misalnya sholat jamaah atau yang males duduk-duduk di bangku, kayak kita lebih sering lah meluangkan waktu tuh di sini karena emang nyaman gitu loh dia. Mungkin ya orang-orang suka nyebut Barbie karena warnanya pink kali ya. Iya, betul Terus banget. apa namanya banyak warna-warna pastel, warna-warna pink gitu. Jadi kayak ya dibilangnya ruangan Barbie. Tapi ini bagus banget dan view-nya ada air terjunnya Kak Kalau tadi Ija. udah lihat di situ tuh ada air terjun yang mengarah dari sini tuh mengarah air terjun. Terus kamar mandinya Kak Ija, Oke. jendela di ruang keluarga, jadi dapat view-nya si air terjun semua. Best banget sih kalau duduk di bawah sini. Itu lukisannya lucu banget Kak Ija dan cantik banget loh Kak Ija. Iya, ini nih apa ya? Waktu itu Kak Ija lihat gitu ya, ada gambar yang cantik banget. Jadi Kak Ija kayak kepengen punya gambar ini di ruangan sini. Ini lukisan juga dir.
waktu bikin lukisan ini agak riweh ya. Jadi sampai diulang berapa kali gitu baru dapetin hasil yang Kak Ija tuh puas gitu. Dan jadi, ini bagus banget. gemes ya Dir, Iya ya, banget. kayak Dan ini gitu. senada banget Kak Ija sama look yang ini Kak Ija, ruangan yang ini. Iya, jadi kayak si bunganya itu banyak warna-warna pastel. Jadi kalau Kak Ija ganti-ganti sarban cushion masih masuk di si lukisannya gitu. Jadi multicolor kan si lukisannya. Dasarnya juga lukisannya tuh dasarnya juga kan putih gitu. Jadi kayak masih masuk lah misalnya Kak Ija kasih warna-warna lain gitu. Jadi kan ini putih plus multicolor. Jadi kayak misalnya Kak Ija ganti-ganti di sini warna lain tuh selain pink masih bisa. Oke, iya bener sih Kak Ija. Dan ini juga diperpaduin ada warna birunya ya Kak? Iya, karena kayak kalau ini sih Kak Ija ganti-ganti Dir, kadang Kak Ija pernah pakai warna kuning, warna apa, pokoknya yang match aja sama ruangan sini gitu. Oke. Ini juga Kak Ija kredenzanya tuh bagus banget dan cantik banget. Apalagi lampunya Kak ini tuh viral banget dan super banyak banget yang nanyain lampu Kak Ija ini. Dan kredenzanya juga banyak yang nanyain Kak Ija. Mungkin karena ini nih terbaru. Ya kan Dir, ini terbaru di rumah Kak Ija. Jadi sebenarnya waktu Kak Ija bikin rumah ini udah masuk si list kredenza. Cuman kan kadang-kadang kita kalau bangun rumah kayak ngisi-ngisi barang itu kan pelan-pelan ya Dir. Iya, betul banget. Jadi ya kalau udah ada gitu rezekinya baru beli yang kita mau. Jadi kebetulan kemarin itu Kak Ija udah kayak pengen ngisi kredenza dan lampu-lampu kayak pajang-pajangan di sini gitu. Akhirnya Kak Ija kayak ngide gitu loh Dir, detail kredenzanya, dan kebetulan Masya Allah yang buatin emang bagus banget. Jadi dia bisa kayak ngerealisasiin idenya Kak Ija gitu. Semua detailnya tuh Kak Ija puas banget. Padahal Kak Ija tuh nggak bisa gambar, kayak cuman masih kayak penjelasan dan foto-foto yang dikit gitu, tapi bisa dibikinin secantik ini. Tapi emang bagus banget Kak Ija. Idenya Kak Ija tuh menarik banget loh. Dan Kak Ija bisa bikin ide kredenzanya secantik ini. Best banget. Suka banget pokoknya iya. Ini ya. Dan ini termasuk barang terbaru yang ada di rumah Kak Ija ya. Dan itu juga boleh nih di notes buat kalian semua. Kalau ngisi rumah itu juga harus sabar kan Kak Ija? Jadi nanti idenya maksimal dah dapat hasilnya. Tuh, ini gitu. perlu dicatat banget ya semua yang nonton. Dan ini tuh nyatu banget loh Kak Ija sama meja makan. Dilihat dari sini cantik banget, dan dilihat dari yang tepat ruangan pink itu juga bagus banget Kak Ija. Jadi warnanya Kak Ija samain sama meja makan di Oke. Kayak nyatu biasa. Untuk yang barang-barang Kak Ija kan warnanya putih ya. Jadi kayak misalnya kalau Nadira lihat kayak dapur gitu. Tapi kalau yang untuk putusan Kak Ija bikin warna kayu supaya ada highlightnya rumah gitu. Misalnya putih semua kan kayak nggak ada highlightnya, yang ada apa sih, kurang warm lah gitu. Oke, Kak Ija. Untuk barang-barang yang putus yang kayak kredenza, meja makan, bangku dan sebagainya, meja itu Kak Ija kasih warna kayu, dan Kak Ija sukanya kayu yang unfinished gitu. Oke. Kayak terlihat nggak di coating gitu, jadi kayak unfinished look. Kalau yang ini itu ruangan apa Kak Ija? Ini sih lebih tepatnya untuk keluarga ya. Ih, cantik banget. Karena Kak Ija cuma bisa memaksimalin apa yang luasnya gitu ya. Wow, cantik banget loh Kak Ija. Besar sih, cuman cukup, alhamdulillah. Bagus banget. Dan ini Kak Ija sofanya bikin sendiri kah Kak? Jadi Kak Ija biasa bikin di tempat langganan Kak Ija. Wow. Sofanya tuh Kak Ija. Ini tips juga ya Kak Ija. Apa tuh Kak? Ganti sofa. Oke. Jadi kayaknya kalau untuk sofa yang dipakai yang apa sih? Yang kita pakai terus, ternyata bahan velvet itu kayak lebih awet ya Dir. Maksudnya kayak tak lebih tahan kotor, lebih mudah dibersihkan kayak gitu. Makanya pas Kak Ija ganti velvet ini puas banget. Oke, nih ini juga tips ya buat kalian semua tuh ya Kak Ija. Jadi setelah Kak Ija coba kan ganti pakai bahan velvet, ternyata lebih mudah membersihkan dan gak mudah kotor. Nah ini kalau Nadira deketin si mejanya itu juga unfinished tuh di detail-detail unfinished look gitu. Makanya Kak Ija kayak menyatu gitu karena emang semuanya Kak Ija bikin tone warnanya sama untuk yang perabot lepasan. Jadi senada semua ya Kak Ija.
enak banget Kak Ija ya duduk di sini, terus ada suara air Kak Ija. Ih. Ini namanya kecil dir, makanya kayak Heeh. bikin kayak ini juga apa namanya vegetable garden. Oke. Kayak gue kasih air mancur yang benar-benar masuk juga supaya nyatulah sama rumah Kak Ija gitu. Bagus banget Kak Ija. Bawahnya juga Kak Ija kasih Heeh. rumput-rumput sintetis ya, jadi nggak yang apa yang perawatan nggak susah. Nah ini trik dari Kak Ija kalau Apa tuh, pakai Kak? rumput sintetis, kalau Nadira lihat rumputnya tuh, nah bawahnya tuh kasih drainase apa kalau nggak salah. Oke. Supaya airnya tuh nggak apa sih nggak ngecembeng gitu. Kalau hujan kalau apa dia tuh langsung kering dan nggak itu takutnya ada binatang atau apa ya kalau seandainya Wow. lumut. Nah, jadi kalau biasanya kayaknya maintenance-nya seminggu 2 kali kayak siram karbol supaya Oke. nggak ada binatang-binatang kayak kelabang, kecoa. Wah ini tipsnya bagus banget nih guys, harus di save banget ya. Kak Ija juga TV-nya tuh banyak banget yang ngira ini tuh lukisan loh Kak Ija, karena secantik itu detailsnya juga. Kok Kak Ija bisa sih ada ide kayak gini Kak Ija? Iya kan, kayaknya tuh kepengennya sih lukisan, cuman kan suami anak-anak kayak kepengen ada TV di sini. Oke. Dan waktu itu bikin jadi TV-nya Kak Ija bingkai supaya apa namanya nggak kelihatan TV gitu. Nah Kak Ija suka setel dari YouTube kayak gambar-gambar lukisan gitu. Jadi looknya seperti lukisan, padahal ini TV gitu. Wow. Bagian bawah dir juga Kak Ija bikinin kayak ala-ala perapian. Wow ini Padahal bagus itu lampu, banget. Dir. Nah, Oh ini lampu ya Kak? lampu obor yang harganya tuh cukup terjangkau. Untuk satu lampunya itu 35.000. Kak Ija pakai Murah banget. 7 lampu. Jadi biar Kak Ija susun segitiga biar kayak apa sih kayak api beneran lah. Dan ini unik banget loh Kak Ija. Vibes-nya tuh langsung beda loh, ada si api ini bagus jadi banget. kayak gimana gitu. Aku masuk ke ruangan ini ya Kak, izin ya Kak. Dan ini aku salfok banget sama lukisannya Kak Ija, cantik banget dan ada detail lampunya juga ya Kak. Jadi waktu ini kan lampunya tuh lampu biasa ya dia bukan lampu oke. baterai. Jadi setiap waktu titik-titik yang Kak Ija mau pasangin wall decor, Kak Ija kasih titik lampu gitu. Jadi Kak Ija udah persiapkan gitu. Wall moldingnya juga Kak Ija lebarin karena emang waktu itu Kak Ija sengaja mau pasang wall decor di area-area yang udah Kak Ija titikin gitu. Oh gitu. Jadi lebih cantik kan? Iya betul banget. Betul banget Kak Ija. Kamar tidur utamanya Kak Ija ya. Wow, cantik banget. Ini kamar tidur utama dia menghadapnya juga sama kayak tadi kamar tidur tamu. Jadi kayak menghadap ke kolam renang jendelanya. Wow, best banget. Views-nya amazing banget ya guys. View-nya tuh emang kolam renang semua sih ya. Kayaknya kalau aku tiduran di sini nggak mau bangun deh Kak. Ini super nyaman banget ya. Lihat deh dengan pemandangan kolam berenang yang super indah banget. Wow, best Kak Ija. Kak Ija nih keren banget deh buat ngedekornya, bener-bener dipikirin banget ya Kak Ija. Dari bangun tidur aja Kak Ija udah nyaman banget dan kayak vibe-nya tuh Pinterest banget Kak Ija. Jadi ini apa ya, sebenarnya tuh waktu Kak Ija bikin ini itu lebarnya pas-pasan gitu dia. Oke. Makanya kalau udah lihat kan kayak full gitu kan. Cuman mungkin karena langsung jendela yang lebar, jadi kesannya kayak luas gitu. Iya banget. Padahal ini lebarnya sih 4 meter gitu. Wow, lihat deh guys. Ini dari sini aja aku videoin udah cantik banget. Gimana Kak Ija bangun tidur pemandangan langsung ini. Kak Ija tuh seneng banget kalau pas mau maghrib tuh di. Iya benar, emang cantik banget sih Kak. Kak Ija demen banget deh. Atau subuh gitu pas ibadah di situ kayak ngeliat apa pergantian dari gelap ke terang gitu. Indah banget. Bagus banget Kak. Nah ini tuh WIC-nya Kak Ija ya kan Kak? Iya. Wow. Ini kayak lemari ya gitu di terpisah sama kamar, jadi kayak ruangan wardrobe gitu. Wow. Ini koleksi-koleksi tasnya Kak Ija di sini ya? Iya, Kak Ija cuman ya itu tas Kak Ija segitunya lagi. Oke, tapi ini tempat make upnya Kak Ija ya? Kebetulan Kak Ija tuh kayak nggak terlalu kayak sama fashion tuh kayak bukannya jadi nggak terlalu butuh waktu
tempat banyak gitu. Oke. Jadi lebih menungguin barang-barang ya. Kenapa rumah kayaknya nih? Iya benar-benar bagus banget Kak. Terlihat luas banget loh Kak Ija. Iya, sebenarnya nggak yang gede banget, cuman mungkin karena ada cermin Wow. kaca itu dia, jadi kelihatannya tuh ruangannya luas gitu. Dan kayaknya emang sengaja kalau dilihat di lemarinya tuh kayak kasih kaca-kaca cermin, supaya kayak kalau dandan tuh kayak full body kelihatan juga. Dan cermin itu juga bikin terlihat luas gitu loh dia. Oke. Ini tuh lampu dan bunganya cantik banget Kak Ija. Iya, ini bunga waktu lebaran kemarin Wow. sempat apa sih banyak banget deh yang Bagus CO, banget. karena emang cantik banget dia bunganya. Bagus banget Kak. Kayak blusing gitu ya, pink blusing. Iya dan ini tuh di sini ada meja island ya Kak Ija. Iya. Jadi ini Wow. meja island. Sebenarnya di ruangan ini tuh emang apa ya, nggak terlalu besar, makanya kayaknya bikin islandnya juga yang seukuran secukupnya lah gitu ya kayak. Karena kayaknya kayak pengen banget punya island gitu waktu bangun rumah ini. Wow. Jadi kayak islandnya ini tempat kayaknya taruh jilbab-jilbab kayak Oke. semuanya, semuanya di sini. Wow. Pastina dan kayak apa ya, kayak perukupan buat-buatan lah kayak gitu semua kayak simpannya di sini. Oke. Siapa yang nggak mau punya kamar mandi kayak gini Kak Ija? Ini tuh bagus banget dan super nyaman banget Kak. Lihat deh, detailsnya tuh benar-benar sebagus itu. Dan ini tuh ada bathtubnya ya Kak Ija. Wow. Jadi ini bikin kamar mandi ini cerita ya. Ada apa tuh Kak? Jadi kan kamar mandi emang nggak terlalu besar, cuma kayak gitu kayak kayak kepengen punya 2 sink, terus kepengen punya shower box, kepengen punya bathtub, jadi kayak kepengennya banyak. Akhirnya kayaknya tuh cari gitu loh di bathtubnya tuh yang ukurannya pas. Tapi ini cantik banget Kak Ija. Terus apa namanya kayak lampunya yang oke di apa namanya di yang kayak pengen kayak aja tuh dapet, tapi yang ukurannya tuh pas sama ruangannya ya. Karena memang biar bagaimana kayak tadi ya, ini tamannya kan nggak besar tapi kayaknya manfaatin semaksimal mungkin. Ini salah satu cara memanfaatkan. Ya itu akhirnya kayaknya cari di mana nih klasik, beta klasik itu nyarinya drama banget. Dan akhirnya dapet. Jadi kayak gitu. Dan ini bagus banget sih Kak Ija dan cocok banget sama vibes-nya rumah Kak Ija. Wow. Klasik gitu ya, gitu ya. Detailnya tuh memang klasik gitu. Si bathtubnya. Ini tuh shower box, lagi-lagi Kak Ija demennya tuh kamar mandi yang kering, makanya Kak Ija selalu pakai shower box di rumah. Walaupun kecil, pokoknya ada boxnya. Jadi airnya tuh nggak kemana-mana. Dan kalau kita bersihin kamar mandi gitu ya, yang kering lebih mudah ya dia. Dan lebih nggak capek daripada kita bersihin yang basah semua, karena kan harus nyikat semuanya. Kali ini kan cuma bagian yang basahnya aja yang disikat-sikat. Buat kalian semua yang kepengen bangun rumah, ini ilmu banget ya. Dan jangan lupa di save banget. Ada tempat handuk ya Kak Ija dan beberapa minyak wangi ya Kak. Jadi rumah ini tuh layoutnya tuh miring, apa sih, tanahnya miring, makanya diambil buat gini tuh gampang dice ya, gampang gitu dia. Jadi ini kayak mensiasati kemiringan tanah, makanya kayaknya dapat biji banyak gitu. Nah ini kayak taruh lukisan juga di sini. Iya bagus banget. Dan ini apa nih Kak? Skincare Kak Ija semua ada di sini Kak Ija? Iya tuh, ini kayak sabun dan sebagainya, kayak kayak kapasan dan sebagainya. Kayaknya di sini betah banget sih Kak untuk memanjakan diri, best banget Kak Ija. Soalnya nggak pernah nyalon jarang diri, kayaknya kayak lagi di rumah apa-apa sering kayak di rumah. Wow. Ya kan aku banyak banget nih lihat di luaran sana rumah klasik. Nah kalau di situ tuh nggak klasik banget, tapi kok Kak Ija bisa banget sampai bikin seklasik ini Kak Ija? Maksudnya vibe-nya gitu ya? Iya, Jadi kadang-kadang, ini tips ya, tips dari Kak Ija ya. Kak Ija kan waktu itu pelajarin banget supaya rumah Kak Ija tuh emang terlihatnya tuh klasik banget. Jadi dari detail-detail kecil tuh kita perhatiin. Nanti kalau lihat keran-kerannya Kak Ija, Kak Ija cari yang juga bentuknya tuh klasik, terus dari figur kaca, terus pokoknya ornamen-ornamennya, semua detailnya. Jadi kita cari yang emang
klasik gitu. Oh. Nah, terus kayak list-list bagian atas dan sebagainya. Pokoknya semua detail kita maksimalin cari yang klasik dulu. Nah ini kayak gini nih Dir, kadang orang-orang cari klasik tuh identik sama warna gold. Nah padahal kalau warnanya gold bentuknya nggak klasik, itu lebih terlihat modern dibanding mendingan nggak apa-apa kayak mix warna silver sama gold, tapi yang sama-sama bentuknya klasik Dir. Terus oh ya, emang sih waktu Kak Ija cari barang yang klasik gold itu harganya pricey banget Dir. Jadi waktu Kak Ija sama-sama merek, misalnya Kak Ija pakai Toto ini ya, sama-sama merek yang sama, kalau dia yang goldnya itu lebih pricey, bisa 3 kali lipat. Makanya Kak Ija tetap pakai yang silver, karena kan memang kita kalau bangun kan harus nyesuaiin budget kan. Iya betul banget. Tapi Kak Ija tetap cari pilih yang klasik. Nah, di mix sama gold masih matching aja. Banget, bagus banget Kak Ija. Kali ini Nadira juga pengen naik ke atas rumah Kak Ija. Tapi karena ini videonya udah terlalu banyak, jadi lanjut di part 2 ya guys. Stay tune. Tungguin di part 2 ya. Betul.